Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali malam hari ini Allah berikan nikmat kepada kita semuanya untuk kita saling bertemu kembali, mengulang kembali pelajaran yang pernah kita pelajari, dan Allah menuntun kita malam hari ini untuk hadir ke tempat ini. Semua itu atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, atas hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah sepatutnya untuk kita syukuri. Salawat dan salam semoga terus tercurah dan limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam ini juga terus tercurah limpahkan kepada keluarga beliau, para istri dan anak keturunan beliau, dan kepada para sahabat beliau, dan juga kepada seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita malam hari ini adalah berkaitan dengan fitnah akhir zaman. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tentang fitnah akhir zaman, sebenarnya yang dimaksud dengan fitnah sendiri itu apa? Di dalam beberapa ayat-ayat Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam beberapa sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan kata-kata fitnah. Tapi apa makna fitnah itu sendiri? Di dalam beberapa redaksi, para ulama akhirnya mengklasifikasikan makna dari fitnah itu sendiri. Ada yang bermakna ujian, cobaan, godaan yang diberikan kepada manusia. Ada juga yang bermakna adab. Ada yang bermakna syirik, al-fitnah. Ada juga yang bermakna kondisi yang tidak stabil, ittirabul ahwal, kondisi yang tidak stabil. Ini dia beberapa makna-makna fitnah yang ada di dalam redaksi firman Allah Subhanahu wa taala, begitupun di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna ujian, contohnya di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menguji kalian bisyarri wal khair fitnah, dengan keburukan dan juga akan diuji dengan kebaikan, yang itu merupakan fitnah, cobaan, ujian, godaan bagi seluruh manusia. Kira-kira manusia itu lulus apa enggak? Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka berikrar, mengaku bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang beriman, kemudian mereka ditinggalkan begitu saja, wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. La yuftanun, tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa redaksi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa arti dari al-fitnah adalah ujian, cobaan bagi manusia. Bermakna adab. Di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzuqu fitnatakum
hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Dikatakan kepada mereka, dzuqu fitnatakum, rasakanlah azabmu ini. Hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar azab ini disegerakan. Dzuqu fitnatakum, kata Allah. Rasakan azabmu. Maka al-fitnah di sini bermakna azab. Bermakna juga ternyata kesyirikan. Salah satu contohnya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang sering kali mungkin kita dengar, yang bahkan kita sering jadikan semboyan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kita sering dengar, kita sering jadikan semboyan, tapi banyak yang keliru dalam memaknai. Banyak yang memaknai fitnah di sini fitnah tuduhan. Jadi yang sebenarnya adalah insyaallah makna yang paling rajih dari kalangan para ulama mufassirin adalah kesyirikan yang dimaksud. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih pedih, lebih keras adabnya nanti, dan jauh lebih buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada sekedar pembunuhan. Pembunuhan lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dosa membunuh sendiri, membunuh satu nyawa sama dengan membunuh seluruh makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wal fitnatu asyad. Ternyata kesyirikan itu jauh lebih buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala dari pembunuhan. Ini al-fitnah dalam makna syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang terakhir adalah tadi ittiradul ahwal, kondisi yang tidak stabil. Di dalam beberapa redaksi banyak sekali disebutkan tentang bagaimana nanti menjelang hari kiamat akan ada kondisi-kondisi yang tidak stabil, dan itulah fitnah yang muncul di akhir zaman. Maka fitnah yang akan kita bahas malam hari ini adalah berkaitan dengan makna yang terakhir. Juga bisa berkaitan dengan makna yang awal, bermakna ujian, cobaan, godaan bagi manusia. Juga nanti bermakna syirik juga bisa. Dan juga yang terakhir juga bermakna adab. Ketika ujian di situ, fitnah di situ, manusia gagal dalam menghindarinya. Fitnah, Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fitnah syubhat, yang kedua ada fitnah syahwat. Lebih bahaya mana, Bapak Ibu sekalian? Sama-sama bahayanya ya. Namun yang seringkali manusia itu tidak sadar adalah fitnah syubhat. Kalau fitnah syahwat, seringkali manusia itu sadar. Dia melakukan itu, dia tahu kalau ini salah. Itu fitnah syahwat. Tapi fitnah syubhat, mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu benar, pada hari itu jelas kesalahannya. Nah, inilah lebih bahayanya fitnah syubhat daripada fitnah syahwat. Salah satu fitnah syubhat yang akan muncul atau mungkin sudah banyak bermunculan di zaman kita sekarang ini. Di dalam salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Ibnu Majah meriwayatkan di dalam sunannya, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah menuturkan kepada kami, haddatsana Yazid ibn Harun. Dia berkata, Yazid bin Harun menuturkan kepada kami, haddatsana Abdul Malik ibn Qudamah. Dia berkata, mengatakan kepada kami Abdul Malik ibn Qudamah Al-Jumahi an Ishaq ibn Abil Furat, dari Ishaq bin Abi Farrad, anil Maqburi an Abi Hurairah, dari Al-Maqburi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad atau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nas sanawatun khadda'atun yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq. Akan datang suatu zaman kepada seluruh umat manusia nantinya. Zaman apa?
yang itu terjadi bertahun-tahun, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kala itu para pendusta dibenarkan dan orang-orang yang berkata jujur seringkali didustakan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwinu fiha al-amin. Dan kala itu juga orang-orang pengkhianat dipercaya oleh sebagian besar manusia, sedangkan para orang-orang yang amanah, orang-orang yang jauh dari kata khianat justru tidak dipercaya oleh manusia, justru dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak, agar orang yang amanah ini tidak bisa mengemban tanggung jawab. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qila wa mar ruwaybidah? Qala ar-rajulu at-tafih fi amril 'amah. Kemudian yang terakhir adalah pada saat itu, di zaman itu, di tahun-tahun itu, Ruwaybidah banyak berbicara. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan Ruwaybidah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Ruwaybidah adalah orang-orang yang bodoh yang turut ikut campur dalam urusan masyarakat yang luas, baik itu dalam urusan dunia atau bahkan di dalam urusan agama. Ini dia fitnah syubhat yang akan muncul atau mungkin sudah muncul di zaman-zaman yang menuju akhir zaman ini. Yang pertama tadi apa, Pak? Ketika para pendusta dibenarkan dan orang-orang yang jujur seringkali didustakan. Kira-kira fenomena ini sudah terjadi atau enggak di zaman kita sekarang? Sudah terjadi. Banyak kita melihat orang-orang yang jujur, dia dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dituduh melakukan kriminal lah, dituduh apalah, yang akhirnya dia bisa dijebloskan ke dalam penjara. Sedangkan orang-orang yang jelas dia bersalah dibela mati-matian. Kita lihat, Pak, mungkin sebagian pengacara ya. Dulu saya ada keinginan jadi pengacara, tapi setelah konsultasi sama pengacara sendiri gak jadi. Karena mereka ngaku kalau kebanyakan mereka itu ya susah untuk jujur. Susah. Mereka bagaimana kliennya itu dibela mati-matian, dibuat bagaimana caranya biar menang. Apapun caranya akan mereka lakukan. Bahkan ke dukun pun dia ladenin demi kliennya menang. Karena satu klien gak main-main, Pak, kadang. Kalau urusannya sangat besar bisa ratusan juta hitungannya. Jadi apapun akan dilakukan oleh sang pengacara. Tapi ini oknumnya, tidak semua. Ada juga pengacara-pengacara yang jujur, tapi di zaman sekarang kayaknya gak laku ya kalau pengacara itu jujur. Susah lakunya. Paling yang ngurus-ngurusin kita-kita nih ya, buat membebaskan tanah gitu, masih laku insya Allah kalau bantuin kita. Tapi kalau bantuin orang yang urusannya gede-gede itu, ratusan juta, urusan sengketa tanah yang miliaran, susah untuk jujur. Akhirnya mereka cari cara bagaimana yang jujur didustakan, yang dusta dibenarkan oleh mereka. Yang kedua apa? Pada saat itu para pengkhianat mulai dipercaya, dikasih emban amanah. Orang-orang pengkhianat, jelas dia pengkhianatnya, berkali-kali terbukti menjadi pengkhianat. Tapi apa? Dikasih lagi jabatan, dikasih lagi kepercayaan. Tapi orang-orang yang sudah terbukti bahwa dia amin, dia amanah, amanah yang diberikan oleh masyarakat dia tunaikan dengan baik. 5 tahun dia menjabat misalkan, semuanya dia tunaikan dengan baik. Besoknya dia mau menjabat lagi, dihabisin dia sama musuh-musuhnya. Dicap bahwa dia adalah pengkhianat sejati. Padahal dia adalah orang yang amanah, jelas amanahnya. Tapi mulai orang-orang yang jelas pengkhianatannya dibaik-baikin. Dia adalah amanah orangnya, dia akan mensejahterakan kita semua. Kira-kira fenomena ini sudah terjadi apa belum di zaman kita sekarang? Sudah ya. Apalagi makin dekat nih dengan tahun 2024. Ini bahaya ini saya ini. Habis ini jangan dipotong-potong ya. Jadi kalau ada
ininya nanti yang minta video lengkapnya ada insyaallah linknya ya. Nah, kita menjelaskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa zaman itu akan datang, dan ternyata di zaman kita sekarang sudah mulai bermunculan tanda-tanda seperti ini. Dan yang terakhir adalah ruwaibidah, banyak berbicara. Apa tadi ruwaibidah, Pak? Orang-orang yang bodoh, dia sebenarnya dia tidak punya ilmu dalam bidang itu, tapi dia berbicara dalam bidang itu, baik dalam bidang dunia ataupun dalam bidang akhirat, terlebih-lebih dalam bidang agama. Dalam bidang dunia saja dilarang oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia akan menyesatkan manusia. Walaupun dalam bidang dunia, dalam bidang medis misalkan, kemarin kita sudah lalui ya 2 tahun yang mungkin cukup kelam bagi kita semuanya, yang alhamdulillah Allah selamatkan kita sampai detik ini. Tapi kita lihat fenomena bagaimana orang-orang yang bukan medis berbicara tentang COVID-19. Mereka gak punya ilmu, teman-teman. Mereka gak ada sama sekali, gak pernah dia belajar medis, kursus medis, gak pernah. Tapi tiba-tiba dia berbicara ini semuanya konspirasi. Wala'iyatubillah. Akhirnya masyarakat semakin resah dengan adanya statement-statement seperti ini. Yang harusnya masyarakat itu patuh kepada pemerintah, yang harusnya waktu itu PPKM ya, diputuskan untuk PPKM, yang harusnya masyarakat itu patuh. Karena adanya statement-statement seperti ini, akhirnya ada masyarakat yang membantah pemerintah, memberontak pemerintah. Inilah kalau ruwaibidah berbicara. Orang-orang yang gak punya ilmu medis berbicara tentang ilmu medis. Orang-orang yang gak punya ilmu IT berbicara tentang ilmu IT. Kemarin ada kasus BSI trouble. Ada yang mengalami ya. Di sini ada yang pakai BSI. Kemarin BSI trouble, banyak yang berbicara. Ini mulai ada cyber yang membobol BSI. Hati-hati, Anda akan dibobol, datanya akan dibocorkan segala macam. Akhirnya kita ketakutan semua. Sampai anak pribadi, wallahi anak ketakutan juga. Karena membaca orang-orang yang tidak berilmu berbicara. Gak sengaja waktu itu kebaca di Twitter, ya Allah, kalau hilang semua uang gimana ini? Akhirnya anak ambil itu semua uang, anak simpan di tas. Ternyata memang hanya trouble biasa, perbaikan dari BSI dan lain sebagainya, dan sekarang sudah normal lagi. Itulah benar-benar ketika ruwaibidah berbicara akan menjadi keresahan bagi masyarakat luas. Apalagi berkaitan dengan agama. Ini jauh lebih asyad lagi, lebih parah lagi kalau sampai orang-orang yang gak pernah belajar, gak pernah mondok mungkin, gak pernah dia ngaji seperti ini, gak pernah bahasa Arab, gak tahu sama sekali, tiba-tiba berbicara masalah agama, disuruh baca kitab, belepotan dia. Orang yang dia jagonya politik, mimpin pondok pesantren, bilang ada madhab Soekarno. Ya, jadi aneh-aneh kalau seperti itu. Aman ya insyaallah ya, aman ya. Ya seperti inilah contoh-contoh orang-orang yang gak punya ilmu agama, tapi dia memaksakan diri untuk berbicara tentang agama. Akhirnya menyesatkan banyak umat. Banyak umat yang disesatkan oleh orang-orang yang seperti ini. Dan ini sebenarnya di negara kita sudah termasuk pelanggaran ya, yang sudah harus ditangkap ini seharusnya. Karena sudah menyesatkan banyak umat. Ya semoga Allah segera menolong kaum muslimin dan memberikan hukuman yang setimpal kepada orang-orang yang dengan sengaja menyesatkan kaum muslimin. Ini dia. Ketika ruwaibidah mulai berbicara, ketika orang-orang yang tidak amanah diberikan kepercayaan, ketika sang pendusta seringkali dibenarkan, maka syubhat akan tersebar. Orang gak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena yang berbicara bukan orang yang berilmu. Orang yang duduk di mimbar, orang yang duduk di depan di kursi pengajian seperti ini ya, orang-orang yang tidak berilmu. Semoga saya tidak termasuk yang seperti itu. Astagfirullahaladzim. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya tidak termasuk orang-orang ruwaibidah itu. Sebenarnya berat sekali Bapak Ibu sekalian ketika dipercaya oleh para jamaah untuk bisa duduk di sini, naik di atas mimbar. Itu berat sekali, Pak. Berat sekali. Jadi bukan hanya perihal apa kalau bahasa kita kuku ya, bukan perihal kuku saja,
minder, gemeteran berbicara di depan umum, bukan. Tapi duduk di sini nih panas, Pak. Panas sekali rasanya. Bukan ini panas ya. Enggak, insya Allah bagus kalau kursinya, tapi memang panas, Pak, rasanya, Pak. Karena berat tanggung jawabnya. Apa yang disampaikan kalau sampai keliru, habis sudah. Yang harusnya bisa nanti langsung mulus masuk ke surga, dimampirkan dulu sama Allah Subhanahu wa taala, karena ini sudah menyesatkan ratusan orang dari perkataan-perkataannya. Wala'iyadzubillah. Semoga saya pribadi tidak termasuk yang seperti itu, dan kita semua pun tidak termasuk yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syubhat-syubhat fitnah akhir zaman ini. Maka Bapak Ibu sekalian, jeli-jelilah dalam memilih guru, di dalam mendengarkan ceramah-ceramah, mendengarkan potongan-potongan video. Kita kadang-kala tertipu dengan peribahasa ambil baiknya, buang buruknya. Betul nggak, Pak? Ambil baiknya, buang buruknya. Betul? Salah. Tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya betul juga. Bisa jadi betul dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan kita tidak sengaja mendengarkan hal tersebut, atau tiba-tiba ada orang yang menasehati kita dengan sesuatu yang mungkin dia punya ilmunya. Misalkan tiba-tiba kita ditegur, "Pak, jangan gitu kalau lewat sini, Pak. Sini banyak warga. Jangan ngebut-ngebut kalau naik sepeda motor. Kalau bisa turun lah, Pak. Di sini banyak anak kecil." Nah, itu kan insya Allah ilmu yang remeh ya. Yang insya Allah semua orang yang dia kenal sopan santun insya Allah tahu. Jadi ketika kita mendengar kebaikan itu, ya sudah, ambil baiknya, buang buruknya. Jangan sampai kita tolak nasihat tersebut. Nah, ini boleh kita terapkan peribahasa itu, ambil baiknya, buang buruknya. Tapi kalau dalam hal sengaja mengambil ilmu, sengaja kita datang ke majelis ilmu, sengaja kita berguru kepada orang tersebut, peribahasa ini tidak dibenarkan. Ambil baiknya, buang buruknya, nggak bisa. Jadi kita benar-benar harus menseleksi siapa yang akan kita ambil sebagai guru kita. Gak bisa kita pokoknya dengerin lah siapa aja kita datang, gak usah pilih-pilih lah siapa aja kita dengerin, pokoknya muncul di YouTube gitu kita dengerin semuanya, yang penting ambil baiknya, buang buruknya. Nah, ini seperti bayi yang kita sodorkan kakap merah, suruh makan sendiri. Kira-kira kesangkut gak durinya itu, Pak ya? Gede-gede itu. Insya Allah kesangkut, Pak. Karena dia gak bisa ambil baiknya, buang buruknya. Bayi, balita baru tahu pokoknya yang di depan dia bisa dia makan. Dia baru tahu seperti itu. Dia nggak bisa pilih-pilih mana siripnya, mana durinya, mana yang tulang yang gede. Dia nggak bisa, semuanya dimasukkan. Nah, sama seperti kita yang anggaplah kita seperti bayi yang ilmu kita belum seberapa. Terus kita mau ambil semua ceramah, terus ambil baiknya, buang buruknya. Nggak bisa seperti itu. Maka ini salah satu fitnah akhir zaman yang seringkali muncul di zaman kita sekarang. Semuanya berbicara dan semuanya kita dengarkan. Wala'iyadzubillah. Akhirnya kita terjerumus ke dalam fitnah syubhat yang sulit sekali disembuhkan akhirnya nantinya. Maka sekali lagi, pilihlah orang yang kita dengarkan dengan selektif. Pilihlah seorang guru dengan selektif yang akan kita ambil ilmunya dari beliau nantinya. Kemudian fitnah yang kedua, yaitu berkaitan dengan fitnah fitnah syahwat. Tadi kita sudah bahas tentang fitnah syubhat. Kita masuk ke dalam fitnah syahwat sekarang. Di zaman sekarang kita ini ya, kayaknya di mana-mana kita dihantui dengan fitnah syahwat. Bahkan di majelis kita pun sekarang kita nggak terjamin. Sekarang kita terhindar dari fitnah syahwat. Lagi enak-enak bermajelis, tiba-tiba ada notifikasi. Kita buka sebentar, yang muncul iklan yang enggak-enggak misalnya. Baru kita mau buka WA, tapi yang muncul iklan yang enggak-enggak. Di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala kita tergoda dengan fitnah syahwat. Di zaman kita sekarang ini, subhanallah ya, sulit sekali rasanya kita bisa terhindar dari fitnah syahwat. Dan fitnah syahwat itu ada beberapa, jemaah sekalian. Di dalam salah satu
Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya setiap umat itu, setiap generasi itu, setiap golongan-golongan itu, mereka punya fitnahnya masing-masing. Fitnah yang dimaksud di sini tentunya adalah ujian, cobaan, godaan. Inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya setiap umat itu punya fitnahnya masing-masing, punya ujiannya masing-masing. Wa inna fitnata ummati al-mal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh fitnahnya umatku ini adalah al-mal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mal, Pak? Harta, ya. Harta, materi. Termasuk juga mungkin di dalamnya kedudukan, ketenaran, sesuatu yang mengantarkan kita kepada kemajuan, modernisasi. Itu semua menjadi fitnah terberat bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, sampai beliau bersumpah, "Fa wallahi, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum." Aku tidak khawatir tentang kefakiran atau kemiskinan yang akan menimpa kalian semua. Walakinni akhsha an tubsata 'alaikum ad-dunya kama busitat 'ala man kana qablakum. Tapi aku lebih khawatir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian akan diberi kemakmuran dunia. Pintu tentang kesuksesan duniawi itu dibuka selebar-lebarnya, dibuka semudah-mudahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang justru ditakutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pintu dunia itu pernah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum-kaum sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakatum. Mereka sudah berlomba-lomba di zaman itu ketika dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian nantinya juga akan berlomba-lomba, kata Nabi SAW, untuk berebut mendapatkan dunia itu. Dan mereka sudah dibinasakan, kalian pun nantinya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berebut dengan dunia. Inilah ujian, fitnah yang akan muncul di akhir zaman, yang itu menjadi ujian terbesar bagi kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemiskinan. Kalau kemiskinan Rasulullah enggak khawatir. Padahal kemiskinan kadangkala yang menjadi kekhawatiran terbesar kita. Besok mau makan apa kita khawatir. Besok bayar utang pakai apa kita khawatir. Besok yang nagih cicilan datang mau bayar pakai apa kita khawatir. Itu yang sering kali menjadi kekhawatiran kita. Tapi enggak bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak akan mengantarkan kita kepada kehancuran, kebinasaan, enggak akan. Tapi ketika dunia dibuka, dibuat lupa manusia itu sama akhiratnya. Yang dulu ketika tokonya biasa-biasa aja, masih sempat datang kajian. Sekarang tokonya sudah 3, enggak kelihatan lagi di kajian. Sekarang mungkin dulu jadi pegawai negeri biasa ya. Sekarang diangkat jadi kepalanya, rapat sana sini, keluar kota setiap hari. Nggak kelihatan lagi di kajian. Orang-orang ketika sudah dibukakan pintu dunianya, seringkali mereka lupa. Tapi kalau miskin, nggak punya uang, ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertiga malam bangun, ya Allah, besok saya mau bayar utang pakai apa ya Allah? Minta ya. Tapi kalau sudah dibukakan pintunya, selesai. Lupa dia. Udah gak pernah doa lagi dia. Coba pernah gak kita kayak gitu kira-kira? Dulu kalau minta sesuatu, minta tiap sholat minta. Sekarang sudah gak pernah lagi. Karena sudah dikasih. Apa yang kita minta sudah dikasih sama Allah. Akhirnya gak minta apa-apa lagi sudah. Makanya kadang-kadang kalau kita minta itu gak dikasih-kasih sama Allah. Biar apa? Biar doa terus, Pak. Biar kita selalu dekat sama Allah. Itu tandanya Allah sayang sama kita. Jadi kalau minta gak segera dikasih, jangan ngeluh, Pak ya. Bisa jadi Allah sayang sama kita. Kita kalau udah dikasih, berhenti minta sama Allah.
langsung lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Wala'iyadzubillah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Ini ketika seseorang itu dibukakan pintu dunianya dan itu menjadi fitnah, termasuk juga kedudukan, jabatan. Bagaimana jabatan itu diperebutkan sekarang sampai main dukun, Pak. Sudah bukan rahasia umum lagi. Nanti ini di tahun 2024 kita lihat dukun rame, Pak. Rame sekali, laris mereka. Untuk apa? Untuk sebuah kemenangan. Semu 5 tahun saja. Dapat apa mereka? Kadang berujung di penjara, berujung yang tidak-tidak. Wala'iyadzubillah. Ketika mereka sudah tergoda dengan fitnah dunia itu, maka gak mampu mereka untuk mencegah lagi, gak mampu mereka untuk menahan hawa nafsunya lagi. Termasuk juga modernisasi sekarang. Kadangkala umat Islam di zaman sekarang itu iri sama negara-negara kafir yang maju. Ini seringkali saya dapati. Mereka itu mikirnya bagaimana kita ini bisa maju seperti mereka, bagaimana kita ini bisa menjadi rajanya teknologi. Agama sebentar dulu, nanti dulu, jangan bahas agama terus. Nih bagaimana teknologi kita nih, bagaimana Indonesia bisa bikin mobil, bagaimana Indonesia bisa bikin sepeda motor sendiri, bisa bikin pesawat sendiri, bisa pergi ke bulan. Masya Allah. Anak beberapa kali, Pak, mendapati komentar-komentar netizen gitu ya. Ada-ada saja emang netizen. Ketika saya membantah sesuatu di sosial media gitu ya, kemudian ada yang berkomentar, zaman sekarang masih bahas kayak gini, mau sampai kapan? Terus kapan kita mau ke bulan, kata dia. Di dalam hati saya, emang siapa yang pengen ke bulan gitu ya? Ada bapak-bapak yang pengen ke bulan di sini? Ada? Nggak ada? Ada? Nggak ada, insya Allah ya. Nggak, insya Allah lebih enak di bumi, Pak. Kiblatnya jelas gitu, Pak. Mau wudhu nggak susah, nafas nggak susah, Pak. Coba di bulan, nggak usah pakai itu, apa itu namanya? Iya, pakaian astronot ya. Coba buka sebentar aja itu. Jadi kayak Patrick nanti ya kalau pas ke rumahnya Sandy itu ya, yang sering nonton SpongeBob tahu insya Allah. Dia nggak bisa nafas gitu. Kita di bumi sudah enak-enak, oksigen gratis, kok pengen ke bulan? Ini ada-ada saja emang orang-orang. Nggak penting apa fungsinya ke bulan, tapi akidah umat hancur. Tapi umat banyak melakukan kesyirikan. Dukun-dukun masih laris, terus dia bangga sudah sampai bulan. Nggak penting bagi umat manusia. Nggak ditanya di kuburan. Yang ditanya, man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa ma dinuka. Pernah sampai ke bulan? Nggak ditanya. Pernah bikin mesin pesawat sendiri? Nggak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam itu kadang sudah bergeser orientasinya. Yang dia di muka bumi ini hanya untuk diuji, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk pulang. Pulang kemana, Pak? Pulang ke akhirat. Pulang ke sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan pulang ke bulan. Jadi inilah yang harus diluruskan kembali pemikiran-pemikiran umat Islam yang kadang orientasinya sudah berbeda dengan tujuan utama dia diciptakan di muka bumi ini. Pengennya menyaingi negara-negara kafir dalam hal dunia, nggak masalah. Selagi itu untuk kebaikan kaum muslimin, selagi bisa nggak masalah. Tapi ketika akidahnya rusak, mana yang didahulukan? Tentu akidahnya didahulukan daripada memikirkan untuk bagaimana menyaingi teknologi negara-negara kafir, bagaimana untuk ke bulan dan lain sebagainya. Ini dia yang mungkin menjadi poin kita malam hari ini. Mungkin di antara kita atau ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih salah di dalam meletakkan prioritas di dalam kita hidup di muka bumi ini. Jadi kalau sampai prioritasnya masih tentang kemajuan duniawi, harta, kemudian jabatan, kedudukan, ya maka dia tidak bisa lepas dari fitnah akhir zaman. Kemudian yang terakhir mungkin ya sebelum kita tutup, yang termasuk ke dalam fitnah syahwat yang sangat-sangat sulit untuk kita hindari pada
zaman kita sekarang ini, salah satunya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnah." Aku tidak meninggalkan satu fitnah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hiya ador 'ala rijal." Itu lebih berbahaya bagi kaum lelaki minan nisa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari perempuan, kaum wanita. Gak ada fitnah yang jauh lebih berbahaya. Satu-satunya fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki, siapa tadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? An-nisa, para wanita, perempuan, akhwat, bu ibu. Nah ini bu ibu di belakang jangan tersinggung ya. Ini bukan kata saya bu ibu ya. Mohon maaf. Jadi ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para wanita ini menutup auratnya dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini buat apa? Ya buat menanggulangi ini tadi. Karena wanita itu fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Allah ingin mengajak kita semua ini untuk kerjasama. Yang laki disuruh menjaga pandangan ya, bukan menundukkan pandangan. Kadang kalau nunduk itu lain, berbeda. Disuruh menundukkan pandangan, nunduk bener, tapi pandangannya kayak yang lain. Ini walayatubillah kalau seperti ini. Enggak, yang disuruh itu menjaga pandangan. Jadi mau nunduk, mau dangak pun nggak masalah, yang penting dijaga pandangannya. Ini lelaki disuruh menjaga pandangan, perempuan disuruh apa? Disuruh tutup aurat. Karena dia fitnah terbesar, abor paling berbahaya bagi kaum laki-laki, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti lebih bahaya mana? Al-mal tadi dengan an-nisa. Lebih bahaya an-nisa tentu, para wanita. Kita kalau dititipin uang, ditinggalin uang di dalam satu ruangan sendirian nih, kita dititipin 100 juta sama teman kita, ditinggal seharian, aman nggak Pak kira-kira? Aman aja insya Allah. Ditagih 100 juta mana tadi? Nih, kalaupun seharian dipakai tadi mungkin kita masih bisa kembalikan. Nih aman 100 juta. Tapi kalau kita dititipin cewek, wanita dalam satu ruangan seharian berduaan saja, aman nggak Pak kira-kira? Aman, insya Allah aman, insya Allah ya. Kalau kita benar-benar muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aman insya Allah. Tapi kalau yang, sudah nggak usah dilanjutkan ya. Lebih berbahaya. Kalau dititipin harta, insya Allah aman. Tapi kalau dititipin wanita, tidak menjamin keamanan itu. Maka jelas ini adalah fitnah yang paling ador, paling berbahaya bagi seluruh kaum laki-laki. Bahkan kemarin terakhir, ini cerita sedikit sebelum kita tutup. Saya mengisi kajian di online waktu itu di komunitas para pemuda-pemudi yang baru hijrah gitu. Sekarang banyak Pak komunitas-komunitas pemuda-pemudi baru hijrah. Saya diminta ngisi kajian di sana. Pas sesi tanya jawab, ada yang tanya, "Ustaz, bagaimana ya cara menghindari sebuah perbuatan yang sudah terlanjur?" kata dia. "Perbuatan apa?" kata saya. "Ini ada seorang kakak yang seringkali berbuat tidak senonoh terhadap adik kandungnya." Wallahualam, kata saya. "Terus kenapa kok tidak lapor kepada orang tuanya?" Kata yang bersangkutan, kata korbannya, kata adiknya, dia ketakutan. "Ketakutan kenapa? Kan hanya tinggal lapor." Mungkin kalau takut sama kakaknya, carilah momen-momen yang pas, yang dia bisa berduaan sama orang tuanya, dia bisa empat mata, bisa lapor, dan kondisinya dijamin aman sama orang tuanya pasti. Ketika orang tua tahu itu, pasti orang tua yang bijak akan melindungi adiknya pasti, yang berlaku sebagai korban di situ. Tapi apa jawaban dia? "Takut Ustaz, karena adiknya juga sudah ketagihan." Saya langsung, ya Allah, sudah ada fenomena seperti ini di zaman kita sekarang. Seorang adik kakak kandung, kakaknya berlaku tidak senonoh kepada adiknya, yang ada di pikiran saya apa? Adiknya merasa gak nyaman pasti, merasa jadi korban, merasa dilecehkan sama kakak. Tapi ini enggak ibu.
adiknya merasa ketagihan juga. Dan sama-sama ketagihan sudah. Jadi mereka sama-sama takut untuk ngaku ke orang tuanya. Terus tanya kepada saya, bagaimana cara berhentinya? Saya mau jawab apa kalau seperti ini? Lawang sama-sama sudah ketagihan. Saya hanya jawab, yang bisa membuat mereka berhenti hanya rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya rasa takut mereka kepada akhirat. Hanya rasa muraqabatullah yang semakin mereka tingkatkan di dalam hati mereka, keimanan mereka yang semakin dia pupuk untuk semakin rasa takutnya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala daripada rasa takut kepada orang tuanya. Selama ini dia mungkin rasa takutnya hanya kepada orang tuanya, sembunyi-sembunyi melakukan itu. Gak ada dia rasa takut kepada Allah. Makanya ketagihan gak bisa berhenti ya. Salah satu obat, atau mungkin satu-satunya mungkin Pak, obat orang yang ketagihan, termasuk juga yang mungkin ketagihan, masih ketagihan rokok ya. Insya Allah kalau di sini sudah nggak ada, insya Allah. Di luar maksud saya, di luar yang masih ketagihan rokok mungkin nggak bisa berhenti, tapi yakin dia rokok itu haram. Satu-satunya yang bisa membuat dia berhenti adalah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada 1000 ustadz mau nasihatin dia berhenti ngerokok, nggak bisa. Kecuali dia benar-benar yakin itu haram dan dia benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berhenti dia insya Allah. Nggak usah 1000 ustadz yang kasih nasihat, satu ustadz insya Allah cukup. Sama seperti kasus yang tadi. Dan di sini semoga menjadi pelajaran bagi kita semua, terkhusus kepada orang tua ya, yang mungkin kita sudah merasa pengawasan kita kepada anak-anak itu sudah luar biasa. Tapi anak-anak punya celah yang jauh lebih pintar daripada kita. Ya mungkin itu sudah di luar dari jangkauan kita ya. Dan semoga kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanggung jawab itu nanti. Tapi sebagai orang tua apa enggak sedih kira-kira kalau kita di posisi orang tua mereka tadi, terus dengar berita kayak gitu? Apa rasanya hati kita? Ya enggak karuan sih ya kalau mau diceritakan bagaimana perasaan orang tua ketika tahu anaknya berbuat seperti itu. Tapi itulah yang terjadi di zaman kita sekarang. Maka bagaimana pintar-pintarnya kita nanti sebagai orang tua untuk menjaga anak kita seketat mungkin. Bagaimana kita kasih pressing yang ketat ya, seperti back apa yang bagus? Back MU. Ya, back MU ya, Maguire ya. Itu pressingnya ketat sekali, Masya Allah. Ya, kita sebagai orang tua harus bisa juga seperti itu insya Allah. Dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah diri kita agar tidak tergoda dengan fitnah akhir zaman, dan juga melindungi diri kita dan keluarga kita dari ujian-ujian fitnah-fitnah akhir zaman ini. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan? Tidak ada? Atau adzan dulu seperti biasa? Kalau tidak ada langsung ditutup mungkin Pak. Tidak ada ya, insyaallah ya. Ada. Kalau ada kita adzan dulu Pak ya. Nah, tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Silakan bagi muadzin untuk adzan dulu. Barakallahu fikum.
Baik, silakan Pak. Pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, baik, pertanyaan yang sangat bagus ya, Masya Allah. Bagaimana di zaman kita sekarang ini ya, yang masih banyak sekali mungkin yang tidak menutup aurat dari kaum wanita, sedangkan kita beberapa kali berbelanja di pasar atau di tempat yang lainnya, kita bertemu dengan mereka dan mau tidak mau kita berinteraksi karena mungkin ya kebutuhan ya, seperti di pom bensin mungkin ya, kita akhirnya bertemu dengan mereka yang mau nggak mau, karena pom bensin terdekat misalkan ya hanya di sini, kalau ke sana terlalu jauh. Ya mau nggak mau kita beli di sini, dan itu dalam keadaan darurat, insya Allah. Boleh kita berinteraksi dengan mereka sebatas kebutuhan kita. Tapi bagaimana agar kita tidak terfitnah, itu tadi Pak ya, tidak tergoda, kemudian syahwat kita tidak bangkit ketika melihat mereka yang mungkin tidak menutup aurat, atau mungkin pakaian mereka ya sedikit banyak terbuka mungkin Mbak ya di zaman kita sekarang ini. Kiat-kiatnya tadi tentu yang pertama adalah menjaga pandangan Pak, pastinya tentu itu yang pertama. Bagaimana kriteria menjaga pandangan itu? Kita masing-masing tahu, insya Allah, masing-masing diri kita pribadi insya Allah tahu sebatas mana kita butuh untuk menjaga pandangan tersebut. Karena ada orang-orang yang kadang itu, jangankan melihat rambutnya mungkin Pak, melihat rambutnya yang terbuka, melihat sandalnya saja terfitnah. Ada kadang-kadang yang seperti itu. Kadang pas datang kajian gitu ya, hafal sama sandalnya dia. Datang dia, ya Allah, datang dia ternyata. Ini sandalnya ada. Subhanallah, gimana kalau ketemu lagi ya? Ada orang-orang yang seperti itu, melihat sandalnya saja terfitnah, apalagi ngelihat wujudnya, apalagi pas nggak berhijab. Aduh, susah sudah kalau orang seperti ini. Ya, orang-orang yang seperti ini maka ngelihat sandalnya pun kalau bisa jangan. Kalau ketemu gimana, merem nih? Ya merem kalau bisa gitu. Ya gimana? Dia mudah sekali untuk terfitnah. Ya berbeda dengan orang-orang yang mungkin lebih kuat dari itu. Ada insya Allah orang-orang yang kuat itu ada. Jadi dia biasa dia berinteraksi sama orang-orang yang mungkin ya berhijab dengan berhijab syar'i walaupun nggak bercadar, dia nggak tergoda sama sekali. Tapi mungkin kalau hijabnya terbuka, baru dia sedikit tergoda. Nah yang seperti ini, bagaimana kebutuhan dia menjaga pandangan? Ya mungkin dengan menunduk atau memalingkan wajah. Kalau ustadz-ustadz kita itu Pak, Masya Allah, anak sering memperhatikan bagaimana ustadz-ustadz ketika ngobrol, kadang-kala ada ibu-ibu yang terpaksa tanya secara langsung gitu ya, konsultasi secara langsung. Ada ustadz-ustadz kita tuh Masya Allah yang ngelihatnya tuh ke karpet terus, padahal ibunya di depannya. Insya Allah anak perhatikan tuh,
Masya Allah, selalu beliau itu seperti itu. Jadi, oh iya Bu, Masya Allah ya. Iya, iya. Coba kalau kita, gimana Bu? Masya Allah, iya Bu. Ya, sambil kita nikmatin, sambil kita, nah itu kan diri kita sendiri yang tahu sebatas mana kita menjaga pandangan. Kalau memang kita dengan melihat wajahnya saja terfitnah, sudah palingkan ke arah yang lain. Misalkan dengan kita beli dagangan gitu, yang ini Bu ya, yang mana Mas? Ini Bu. Yang mana? Ini sudah uangnya yang ini gitu. Ini uangnya ini. Bukan kita nggak sopan, tapi memang usaha kita menjaga pandangan. Ini yang pertama mungkin. Dan kita yang paling tahu sebatas mana kita butuh menjaga pandangan. Yang kedua, tentu dengan meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita curi-curi pandangan itu Allah tahu. Allah tahu. Sekecil apapun kita curi-curi pandangan, Allah tahu. Jadi sebesar apa kita rasa takutnya kepada Allah yang membuat kita akhirnya takut untuk sekedar curi-curi pandangan. Maka semakin besar rasa takutnya, tentu semakin dia mudah untuk menjaga diri dia, menjaga pandangan dia. Kira-kira itu Pak ya. Allahu ta'ala alam bisawab. Kalau kurang, ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada lagi. Nah, silakan Mas. Nah, so. Banyak. Masya Allah. Nah, ya baik, pertanyaan sangat bagus sekali dan mungkin tadi memang kurang terperinci Mas ya, berkaitan dengan syubhat dan berkaitan dengan kita memilih guru bagaimana agar kita terhindar dari berbagai macam syubhat. Karena ketika kita sudah terlanjur salah dalam memilih guru, salah kita dalam mengambil ilmu dan sudah terlanjur terracuni syubhat, ini ngobatinya susah sekali luar biasa. Berbeda dengan orang-orang yang terracuni syahwat, orang-orang yang hobi dugem, hobi bahkan mungkin main perempuan, itu jauh lebih mudah disadarkan daripada orang-orang yang terracuni dengan syubhat. Coba kita sekarang mau menyadarkan pembelanya Al-Zaitun. Aduh, sampai apa ya? Berbusa mulut kita mungkin ya, menyadarkan mereka. Gak bisa. Karena keyakinan mereka inilah yang benar menurut mereka. Tapi ternyata menurut Al-Quran dan As-Sunnah jauh dari kebenaran. Maka jangan sampai kita salah di dalam memilih guru. Nah, bagaimana kita melihat guru-guru yang pantas untuk kita ambil ilmunya agar kita tidak teracuni dengan syubhat? Tentu yang pertama adalah kita lihat dari pemahamannya. Kadangkala kita salah di dalam memberikan prioritas. Ada orang-orang yang memberikan prioritas itu terhadap sanad. Sanad apa? Betul, sanad itu bagus untuk kita cari guru-guru yang bersanad, betul. Tapi kadang-kala mereka hanya terfokus pada sanad keguruan saja. Saya belajar sama guru ini belajar sama guru ini terus. Oh, guru saya semuanya tersambung kepada Rasulullah SAW. Tapi lupa dia ngecek pemahamannya. Betul gurunya tersambung, pemahamannya menyimpang jauh. Jangankan dia dengan Rasulullah, lawang dia sama gurunya aja berbeda. Gurunya mengatakan Al-Zaitun sesat, dia membela Al-Zaitun misalkan. Dia sama gurunya aja beda jauh. Apalagi dia dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun sanad keguruannya tersambung. Nah, yang jelas kita lihat bagaimana pemahamannya. Kita nggak perlu tuh merinci, kalau mungkin susah untuk dirinci ya. Sanad keguruannya nih pernah belajar di mana nih? Oh, dia STDI. Wah, putus ternyata. Tapi ternyata pemahamannya sesuai dengan pemahaman Nabi SAW. Ya boleh untuk kita ambil karena pemahamannya sesuai. Dan untuk melihat pemahaman Rasul itu sekarang sangat mudah. Kitab-kitab para salaf terdahulu, para ulama salaf ini, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu kita mudah kita dapati sekarang. Para ulama madhab, kitab-kitabnya rata-rata sudah ada di gadget kita semua. Jadi kita mudah melihat pemahaman Rasul itu seperti apa. Nah, yang disampaikan dengan Ustadz ini kok beda ya? Oh, kita pelajari lagi. Oh, kok semakin beda jauh ya? Nah, kalau dari segi pemahaman saja sudah berbeda,
maka nggak bisa kita ambil ilmunya, terutama dalam bidang akidah. Ini yang kita jadikan patokan utama, pemahaman dalam bidang akidah. Ini kita cek dulu, kalau akidah aman, insya Allah yang lain ikutan aman. Karena kalau perbedaan dalam bidang fikih itu memang banyak sekali perbedaan dan luas sekali. Jarang perbedaan dalam masalah fikih itu sampai mengeluarkan dia dari Islam, itu jarang sekali. Apalagi mereka punya dalil-dalil yang sama-sama kuat. Masalah kunut misalkan, saya misalkan berpendapat kunut sunnah, panjenengan semuanya berpendapat kunut bid'ah, tidak kemudian mengeluarkan saya dari Islam, enggak. Itu hanya dalam bidang fikih. Tapi kalau dalam bidang akidah, masalah Allah ada di mana, kemudian pemahamannya menyimpang, sudah nggak bisa diambil ilmunya kalau seperti ini. Memang ada pengecualian, ada yang mengecualikan walaupun ini masih sedikit berbahaya. Ada para ulama yang mengecualikan itu, kalau dia memang menyimpang sudah di bidang akidah, dia sudah menyimpang, nggak bisa kita ambil ilmunya. Tapi ilmu Qur'annya bagus, dia punya sanad dalam ilmu Al-Quran, tajwidnya bagus luar biasa. Nah kita cuma mau ambil ilmu tajwidnya saja, sanad Qur'annya saja yang mau kita ambil. Itu ada beberapa ulama yang membolehkan hal tersebut, hanya sebatas ilmu sanad Qur'annya, tajwidnya saja, atau sanad hafalan Qur'annya saja, boleh kita ambil kepada beliau, kepada orang tersebut. Jangan sampai kita ikut termakan pemikiran-pemikiran beliau tentang akidah. Ini banyak terjadi di teman-teman kita yang kuliah di Al-Azhar, Kairo. Mungkin di sini ada yang tamatan Kairo juga pernah mengalami mungkin. Jadi di sana itu syekhnya campur, Pak. Enggak semuanya manhaj salaf, enggak semuanya bermanhaj salaf di sana. Banyak juga yang Asy'ari, banyak juga yang Maturidi dan lain sebagainya, banyak sekali. Tapi kadang-kadang mereka itu cuma butuh ambil ilmu Qur'annya, cuma butuh ambil bahasa Arabnya saja, ya mau enggak mau. Karena syekh tersebut terkenal bahasa Arabnya paling bagus di Al-Azhar misalkan. Ya mau enggak mau, gimana lagi? Itu banyak terjadi di teman-teman kita yang kuliah di Al-Azhar. Tapi kalau di Madinah insyaallah semuanya bermanhaj salaf insyaallah. Nah, makanya ada ulama-ulama yang mensyaratkan hal tersebut. Boleh mengambil tapi hanya ilmu itunya saja. Jangan sampai pemahaman yang lain kita ikut tercampur juga. Itu dari segi pemahaman. Yang kedua mungkin juga kalau dari segi pemahaman masih samar-samar. Saya masih nggak bisa membedakan. Pemahamannya kok kayaknya masih samar-samar. Kita cari syahadah, pengakuan dari ulama-ulama yang sudah jelas pemahamannya. Nah, kita punya banyak ulama pilihan. Kita sudah seleksi A sampai C misalkan, pemahamannya sudah sesuai Quran Sunnah semua, aman, kita sudah nggak ada keraguan sama sekali. Tapi yang E sama D, nah ini masih kok ragu-ragu ya. Kita cari syahadah dari beliau-beliau. Kita tanya sama beliau-beliau, Pak Ustadz atau Syekh atau Kiai, boleh nggak saya ambil ilmu dari beliau? Kira-kira beliau pemahamannya bagaimana ya? Nah kalau sudah mendapat syahadah dari syekh-syekh yang sudah kita percaya pemahamannya, baru kita ambil. Yakin insya Allah kita boleh ambil. Beliau nggak apa-apa insya Allah. Cuma beliau mungkin suka aja di bidang politik misalkan, dia suka politik, tapi insya Allah pemahamannya aman insya Allah. Ya sudah kita ambil, nggak masalah. Beliau cuma suka di bidang sejarah aja, tapi pemahamannya insya Allah nggak menyimpang kok. Baru kita ambil ke beliau. Itu kalau dari segi syahadah. Nggak bisa juga misalkan masih samar-samar. Terakhir mungkin dari segi akhlak, muru'ah. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin pandai dia menjaga muru'ahnya. Dan ini terbukti, Pak. Dan menjadi nggak pantas gitu bagi kita. Coba kita bayangkan ulama besar, ustadz besar, ustadz kibar mungkin di Indonesia, kemudian keluar pakai celana jeans, pakai topi yang lebar gitu sininya, ke mall pakai celana jeans. Kira-kira pantas nggak? Nggak pantas. Dan memang menjadi tidak pantas bagi seorang yang berilmu, semakin tinggi ilmunya, untuk berperilaku seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan muru'ah, akhlak dia. Ya,
Kalau pakai sarung, pakai peci, pakai gamis itu masih pantas. Tapi kalau mungkin kita-kita ya nggak seberapa ilmunya, pakai celana Levi's gitu, pakai jeans, mungkin masih oke-oke aja, nggak masalah. Ke mall, ke pasar atau ke pantai gitu pakai celana 3/4, futsal pakai celana 3/4 yang ada karetnya itu nggak masalah bagi kita, insya Allah mungkin. Karena muruah kita mungkin ya segitu, karena ilmu kita segitu. Tapi bagi orang-orang yang ilmunya tinggi, akhlaknya semakin mereka jaga harusnya, dan semakin dekat dengan akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau orang itu sudah dicap ulama, misalnya, ini ulama ini, banyak yang berkata seperti itu. Tapi kita lihat muruahnya, akhlak dia nggak dia jaga. Ya masih musik-musikan mungkin, atau mungkin masih nyawer biduan. Kira-kira pantas nggak seorang ulama seperti itu? Nggak pantas. Jadi kalau dari segi muruah juga sudah nggak bisa kita jadikan contoh, suri tauladan, panutan, maka fix sudah nggak bisa diambil ilmunya. Jadi itu ya dari beberapa poin. Yang pertama tadi pemahaman, kemudian kita cari pengakuan dari ulama yang lainnya, yang terakhir mungkin dari segi akhlaknya. Itu dari anak pribadi, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah cukup Pak ya. Nah, cukup malam hari ini. Demikian yang bisa kita bahas. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf kalau terlalu panjang ya. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang keliru, ada yang kurang, ada yang salah, mohon saya segera ditegur Pak, agar saya bisa segera meluruskan. Itu datang dari kekurangan diri saya pribadi dan dari godaan syaitan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.